Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, hati yang masih terikat dengan kajian Islam. Selamat datang di channel Herini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing salah satu bacaan hasil saya membaca buku The Way to Win. Di dalam isi salah satu buku tersebut ada bagian yang membahas terkait dengan hati-hati 3 kata yang bikin binasa. Apa sih maksudnya? Jadi, di dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, ada yang orang-orang yang terkategori the loser dalam pandangan Allah. The loser itu siapa? Orang-orang yang kalah itu siapa? Orang-orang yang tidak mampu menundukkan hawa nafsunya, bahkan memilih untuk melakukan perbuatan yang durhaka yang Allah benci, sehingga dia kalah di dunia maupun di akhirat. Meskipun dalam pandangan manusia yang tidak tahu ilmu, mereka diberikan kelimpahan harta, diberikan kekuasaan, jabatan, dan sebagainya. Tetapi pada hakikatnya mereka termasuk orang-orang yang kalah. Contohnya siapa? Seperti Fir'aun yang akhirnya mati dalam kebinasaan, kesombongannya, kemudian iblis yang akhirnya terusir dari surganya Allah hingga nanti hari akhir. Kemudian siapa lagi? Korun misalnya, yang mati dalam keadaan mengenaskan, dan banyak lagi orang-orang yang sejenisnya yang melakukan perbuatan durhaka yang membuat dirinya binasa. Maka kalau kita teliti di dalam Al-Quran, itu ada 3 kata yang Allah sampaikan di dalam ayat-ayat yang berbeda, yang itu bisa jadi pelajaran kita hari ini. Jangan sampai kita pun memiliki perasaan sifat-sifat orang-orang yang the loser tadi. Selamat menyimak. Kata yang pertama adalah kata ana. Ini mengandung perasaan yang bermakna anania, egoisme, atau keakuan. Inilah jalan iblis yang penuh kesombongan. Ananiah di sini artinya merasa paling baik. Allah abadikan ini di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 12. Silahkan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Shadaqallahul azim. Artinya, Allah berfirman, apakah yang menghalangimu iblis sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Maka iblis menjawab, Qala ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Pelajarannya apa? Inilah sifat superioritas, merasa diri lebih baik yang dimiliki oleh iblis. Kesombongan yang dimiliki oleh iblis merasa diri lebih baik daripada yang lain. Dan ini, sifat ini yang membinasakan iblis sehingga terusir dari surga. Dan sifat superioritas ini ditiru pula oleh orang-orang Yahudi maupun Hitler dalam sejarah, di mana dalam sejarah disampaikan bagaimana kejamnya orang-orang Yahudi maupun Hitler yang menganggap bangsa selain mereka sebagai budak mereka. Jadi jangan sampai kita pun merasa diri lebih baik dari orang lain. Karena sifat perasaan ini, perasaan keaguan, egoisme, merasa lebih baik dari yang lain, itu adalah perasaan yang akan menjerumuskan kita ke dalam
kebinasaan ke dalam dosa yang tentu saja Allah tidak suka. Ananiah merasa paling baik. Berikutnya adalah kata indi, yang artinya yang ada padaku, merasa diri paling berilmu. Itulah yang membuat dia kaya dan jaya. Dan hal inilah yang membinasakan Korun, yang tenggelam bersama hartanya, membinasakan dirinya, merasa diri paling pintar. Hingga Allah sampaikan, diabadikan peristiwa ini di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Dia Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidaklah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Allah murka terhadap perbuatan Korun yang merasa dirinya itu adalah paling pintar, mendapatkan berbagai harta kekayaan, menumpuk harta kekayaan yang sangat banyak, dan dia merasa itu karena kepintarannya, bukan karena karunia dari Allah. Maka berhati-hatilah merasa diri paling pintar, merasa diri paling berilmu. Karena Allah tidak suka terhadap orang-orang yang sombong. Jangan sampai kita meniru sifat tersebut yang bisa membinasakan. Nauzubillah. Kata yang ketiga yang patut diwaspadai adalah kata li, yang berarti ini milikku. Hal ini sering dikatakan oleh Fir'aun untuk menguasai negeri Mesir sehingga dia berani mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Arti dari kata li, ini milikku, itu adalah merasa lebih berhak. Allah abadikan ini dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra Ya qaumi alaysa li mulku misra wa hazihil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Artinya, dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Apakah kamu tidak melihat? Jadi yang patut digarisbawahi adalah kata li, ini kepunyaanku. Fir'aun ngaku-ngaku merasa bahwa semua yang ada di Mesir itu adalah miliknya, kepunyaannya, sehingga dia bertindak sewenang-wenang, bertindak zalim, bahkan sampai menyuruh orang lain untuk menyembah dirinya, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Jadi ini termasuk kelakuan orang-orang yang melampaui batas. Dan Allah tidak suka terhadap orang-orang yang melampaui batas, dosa besar. Maka jangan sampai kita pun menjadi Tuhan kecil yang merasa lebih berhak terhadap apapun yang Allah titipkan kepada kita. Seperti Fir'aun dititipkan jabatan sebagai penguasa Mesir, tapi malah semena-mena. Kalau kita misalnya dititipkan amanahnya itu sebagai orang tua, berarti harus ada menjadi orang tua yang amanah,
yang tidak ada perasaan merasa lebih berhak terhadap anak kita sehingga bertindak zalim, dan berbagai amanah yang lainnya. Intinya berhati-hatilah dengan kata merasa lebih berhak. Wallahu a'lam bishawab. Yuk baca lebih lengkap di buku The Way to Win, Melintas Batas Menciptakan Kemenangan, karya Solihin Abu Izzuddin. Banyak sekali hal-hal inspiratif dalam buku ini. Selamat membaca. Jazakumullah khairan katsiran kepada semua yang sudah menyimak hingga akhir. Semoga bermanfaat. Jika ini dirasa bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.